Pengantar simetri putar. Akan melanjutkan dengan pelajaran matematika. Kita lihat halaman ke-77. Kemarin Ibu sudah mengirimkan video mengenai simetri putar. Nah, sekarang kita akan lihat simetri putar yang terdapat di buku matematika. Di sana, suatu bangun datar dikatakan memiliki simetri putar jika bangun datar itu diputar pada titik pusatnya dapat menempati bingkainya kembali dengan lebih dari satu kali. Perhatikan contoh berikut. Gambarkan hasil rotasi. Ini di sini teman-teman masih hanya disuruh menggambarkan hasil rotasi persegi panjang berikut ini. Kemudian tentukan jumlah simetri putarnya. Ini adalah bangun persegi panjang, ya. Bangun persegi panjang yang mempunyai dua warna, yaitu di sisi kiri warna merah muda atau pink dan di sisi kanan warna hijau. Penyelesaian atau cara mengerjakannya, gambar persegi panjang di atas jika dirotasi. Dirotasi itu artinya diputar seperempat putaran berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, seperempat putaran berlawanan arah dengan jarum jam. Ini maksudnya apa? Untuk menentukan suatu bangun itu berputar berapa putaran, kalau di sini kan ditulis seperempat putaran, maka kita dapat menggunakan alat bantu seperti ini. Jadi, sebuah kertas kita gambar garis lurus dan garis datar. Garis ini membagi 4. Ini bagian ke-1, bagian kedua, bagian ketiga, dan bagian keempat. Jika dikatakan seperempat putaran berlawanan arah, misalnya ini adalah keping geometri yang berbentuk persegi panjang. Tadinya bentuknya seperti ini, menyamakan dengan bentuk soal yang ada di buku, tapi keping geometri ini tidak dua warna ya, hanya satu warna. Jadi, misalnya keping yang berwarna hijau, Ibu tandai sudutnya dengan warna hitam, karena ini warnanya hanya merah. Disuruh memutar seperempat putaran berlawanan arah jarum jam. Arah jarum jam adalah ke kanan. Maka jika dikatakan berlawanan arah jarum jam, maka mutarnya harus ke kiri, ya, untuk melawan arah jarum jam. Seperempat putaran berarti 1 dari 4 putaran. Kalau kita melakukan 4 putaran, maka sama dengan 1 putaran penuh. Jadi caranya kita hanya memutar 1 kali saja. 1. Nah, maka ini adalah hasil dari seperempat putaran, di mana warna hijau akan berada di atas dan warna pink atau merah muda berada di bawah. Hasilnya persis sama seperti yang ada di. Bagaimana dengan setengah putaran berlawanan arah jarum jam? Nah, pada contoh soal kedua di sana, gambar persegi panjang di atas jika dirotasi setengah putaran berlawanan arah jarum jam menjadi seperti gambar di samping. Bagaimana ini bisa terjadi? Ingat, setengah sama dengan 2/4. Jadi kita dapat menggunakan gambar tadi yang sudah membagi 4 bagian untuk mengerjakannya. Caranya, pertama kita samakan dulu bentuknya. Ini hijau, ini anggap sebelah sini warna hijau, lalu ini pink, ini anggap sebelah sini berwarna pink, ya. Di sini pink, di sini hijau. Yang hijau ditandai dengan garis sudut hitam. Bentuknya harus seperti ini. Kita letakkan di tengah gambar perempatan tadi. Kemudian disuruh memutar berlawanan arah jarum jam, berarti bukan ke kanan, tetapi ke kiri. Berapa putarannya? Setengah putaran. Ingat, setengah putaran adalah 2/4. Berarti kita memutar 2 kali, karena kita sudah membagi 4 bidang ini. Maka kita akan putar 1, 2. Nah, maka hasilnya adalah bagian hijau akan berada di sebelah kiri dan bagian pink akan berada di sebelah kanan dengan posisi persegi panjang tertidur seperti ini. Apakah sama? Mari kita lihat. Dan ternyata betul, sama posisinya. Sekarang kita akan melanjutkan untuk putaran 3/4. Gambar persegi panjang di atas jika dirotasi 3/4 putaran berlawanan arah jarum jam menjadi seperti gambar di samping. Jadi ini adalah gambar
awal dan ini adalah hasil putaran dari 3/4. Mari kita buktikan apakah benar. Nah, seperti tadi bahwa karena ibu hanya punya persegi panjang dengan satu warna, sementara di sini ada dua warna, maka bagian yang berwarna hijau akan diwakilkan dengan tanda hitam di sudutnya. Dengan demikian, yang bagian sebelah kiri mewakili bagian yang berwarna pink atau merah muda. Nah, kita juga sudah membuat bidang yang terbagi 4 seperti ini. Sekarang kita letakkan tadi 3/4 putaran. Artinya 3 kali putaran dari 4 putaran seluruhnya. Maka kita hitung mulai dari 1, 2, 3. Maka hasil akhirnya adalah bagian yang berwarna hijau akan berada di bawah dan yang berwarna merah muda akan berada di atas dengan bentuk persegi panjang berdiri. Apakah sama? Ya, ternyata hasilnya adalah sama. Kita akan beralih pada soal selanjutnya, gambar persegi panjang di atas jika dirotasi satu putaran berlawanan arah jarum jam menjadi seperti gambar di samping. Nah, satu putaran sama dengan 4/4. Mengapa harus 4/4? Karena tadi kita sudah membuat bidang yang dibagi 4 untuk memudahkan. Nah, jadi kita lihat posisi awalnya adalah seperti ini. Bagian hijau dan bagian pink atau merah muda. Kita letakkan di bidang yang sudah kita buat. Kemudian kita akan putar sebanyak 4 kali karena satu putaran sama dengan 4/4. Jadi kita putar 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan 4 kali. Ini adalah putaran 4/4 atau satu putaran penuh. Nah, pada posisi satu putaran penuh ini, bagian yang berwarna hijau ada di sebelah kanan dan bagian yang berwarna merah muda ada di sebelah kiri. Apakah sama? Dan ternyata bentuknya sama persis seperti posisi awal. Cara yang sama, teman-teman dapat mengerjakan soal halaman 78. Ini hanya sebagai latihan saja agar teman-teman dapat lebih memahami materi yang baru saja diberikan. Sedangkan tugas yang akan dinilai pada hari ini adalah tugas evaluasi sebagaimana yang tercantum pada Google Classroom. Materi ini adalah pengantar materi simetri putar sebelumnya.